kegagalan buat gue adalah guru paling baik sih. Salah satu guru yang membuat kita realize. Karena kan kalau kita gagal, yang ketampar kan diri kita sendiri. Dan yang membangkitkan lagi mau nggak mau diri kita sendiri. Nggak ada orang, segimanapun orang bilang bangkit dong. Kalau diri kita nggak bilang bangkit, ya nggak akan bangkit. Tadi lu bilang salah satu hal yang jadi pegangan lo tadi surat Al-Insyirah ya. Nama lu yusra. Nah, bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Boleh nggak lu cerita apa momen di mana lo mungkin sudah tahu sebelumnya, tapi ada momen di mana tuh menjadi lebih terasa gitu ya? If you don't mind to share. Ada di momen justru ketika di eyang gue meninggal. Di bokap tuh lebih ke meyakinkan aja. Kalau di bokap tuh lebih ke mindset. Lebih ke mindset kayak itu gue bisa kok. Abisnya ada kemudahan gitu. Jadi kayak pegangan untuk kuat aja. Tapi yang berasa ketika eyang gue meninggal. Eyang gue meninggal tanggal 15 April. Masih dalam kondisi berduka. Tiba-tiba menjadi manusia di konteks sama Badan Amil Zakat Nasional sama Basnas. Mau nggak bikin konser sama Raisa? Kapan? Besok. Crazy. Di situ Raisa konser IG Live, harus gua yang wawancara karena partner gua Adam yang akan ngurusin teknikalnya. Jadi gua interview Raisa, Mas. Di Instagramnya Menjadi Manusia gitu, live bareng dia nyanyi konser virtual. Mata gue masih bengep gitu. Jadi kayak di situ perasaan paling campur aduk yang pernah gue rasakan seumur hidup gue. Gila, gue baru kehilangan, tiba-tiba gue dikasih seneng gitu. Jadi kayak ini gue harus kerasa apa, gue bingung banget. Kayak ada merasa bersalah untuk merasa senang. Iya, itu dia. Tapi di situ akhirnya gue yakin, oh mungkin ini caranya gitu, kayak caranya diganti kayak mungkin hanya hal simpel gitu, cuma lu live sama Raisa doang kok, tapi diva Indonesia. Dan itu yang bikin gue akhirnya, oh kalau misalnya ada yang sulit pasti nanti ada yang mudah. Kalau pas bokap gue lebih ke menuju nikah tuh setelah bokap meninggal, alhamdulillah ya ada justru diberikan banyak banget kemudahan. Tapi apa yang membuat lo merefer ke ayat itu? Apa kalau pas kebetulan lo membacanya kembali dan terus lo jadi semakin relate atau apa? Kakak gue yang bilang. Kakak gue sangat kayak waktu itu bokap gue itu meninggal nggak lama setelah Lebaran. During puasa tuh kakak gue lagi banyak baca surat-surat di Al-Quran, terus dia bilang, bang, dia manggil gue abang. Kakak gue bilang, kalau sedih lu inget aja, dia katanya dengar dari Ustadz Adi Hidayat, ini fa'inama usri. Ketika gue lihat ceramahnya, hati gue tergugah. Itu yang akhirnya kayak, oh gue akhirnya menjadikan itu pedoman setiap kali gue punya masalah gitu. Terus menjadi manusia kedepannya apa? What's your vision atau visi lo, harapan lo kedepannya? It's a hard thing to say sih. Gue menjadi manusia tempat gue buat explore banyak hal sebenarnya, Mas. Tempat gue buat belajar juga gitu, karena bisa gue bikin menjadi manusia, lewat menjadi manusia gue juga belajar untuk jadi manusia, untuk dengar cerita orang, untuk lebih jadi orang yang bisa ngerti orang lain. Gue belajar banyak hal dari membangun ini. Kedepannya mungkin kita akan fokus bikin konten. Kita lagi developing. Sekarang kita fokus ke intellectual property. Jadi bagaimana mengembangkan nama Menjadi Manusia sebagai sebuah hak kekayaan intelektual. Saat ini kita sedang developing sebuah web series, Menjadi Manusia The Series. Rencananya akan tayang bulan Agustus. Ditunggu aja. Kita rekaman ini bulan apa nih? Bulan April. 1 April ini kita rekaman. Tawarin kapan? So Agustus ya? Ya, rencananya Agustus. Oke. Gue juga pengen nonton. Karena gue tuh sampai gue heran sama diri gue sendiri.
kenapa kok selama ini gue bisa nggak kepikir siapa sih yang bikin ini gitu. Karena gue biasanya kan oke ini menarik nih siapa nih yang di behind this gitu, tapi for some reason gitu ya, lah kenapa gue tidak mempertanyakan itu, dan terus kemudian pas tahu bahwa lo yang punya lo co-foundernya juga, so I'm very happy dan mau berterima kasih juga atas konten-konten itu juga. Thank you. Gue kembali sedikit deh ke belakang. Tadi ada yang tadi gue bilang yang gue tanyain juga. Lo sempet hampir OD tadi lo bilang dari tembakau gorila itu. Dan apakah lo sudah dibilang addicted juga? Oke. Nah, apa yang membuat lo akhirnya seberapa sulit, mungkin pertanyaan pertama, seberapa sulit itu lahir dulu untuk berhenti gitu, karena kalau kita udah addicted to something kan pasti ada nggak gampang juga untuk berhenti total gitu. Nah, dan seberapa sulit dan apa yang membuat lo akhirnya, what did you do to really stop? Ini gue nggak pernah, ini pertama kali gue cerita ini. Orang tahu lah gitu, kayak maksudnya gue the story of me using tembakau gorila tuh udah banyak orang tahu. Tapi yang nggak gue ceritakan lagi adalah ketika gue keluar dari rumah sakit jiwa, gue make lagi. Gue make lagi. Tapi keluarga nggak ada yang tahu. Oke, gue diem-diem gue make lagi gitu. Cuman sampailah satu momen, kakek gue, eyang tuh kakek. Gue tinggal sama kakek sama nenek gue, sama eyang sama oma gue. Dia nggak pernah marah sekalipun. Ketika gue pertama, kedua kalinya ketika gue balik lagi make itu, dia marah. Gila loh, gila gitu dong. Gak pernah sekalinya marah kali gue. Ketika dia bilang itu, gue berhenti. Gue harus berhenti. Panggilan dalam diri gue akhirnya kayak gue nggak bisa kayak gini terus. I have to stop. Gue masih nyimpen banyak, gue buang semua. Sampai detik ini gue nggak pernah nyentuh lagi. Jadi kakek gue yang orang yang diam selama ini tiba-tiba ngomong dan marah, itu tuh make me realize lu gila sih gitu. Di situ akhirnya gue stop. Kayaknya kalau nggak salah Oktober 2017 terakhir gue nyentuh itu. Sampai detik ini gue nggak pernah lagi. Bicara soal soal konten, lu suka baca buku nggak? Gue lumayan. Ada nggak buku-buku yang lo mungkin berkesan atau lo rekomen, yang terpikir lah, yang terpikir? Ada buku yang lagi-lagi kalau gue selalu menarik tuh kalau sesuatu bisa mengubah sudut pandang, pola berpikir. Bukunya Paulo Coelho yang di Alchemist. Alchemist. Itu banyak apa namanya, kata-kata, kalimat-kalimat yang bikin gue semakin yakin. Dan ini cerita menariknya gitu. Tadi kan gue cerita mas, ibu gue meninggal umur gue 6 tahun. Ya kan? Dari umur 4 tahun, beliau tuh ngajarin ke gue satu mindset. Raka, percayalah, I become what I think about. I become what I think about. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Sampailah beliau kena cancer hari terakhir. Dalam proses sakaratul maut, beliau manggil gue, Raka sini, percayalah, I become what I think about. Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Itu kata-kata terakhir beliau ke gue. Saat lu umur 6 tahun? Saat gue umur 6 tahun. Itu kata-kata terakhir beliau. Percayalah, I become what I think about. Di buku itu, gue akhirnya kayak ngerasa deket dengan kata-kata nyokap gue. Karena di buku itu tertulis, when you really want something, the entire universe will help you to conspire it. Lewat buku itu akhirnya gue merasakan kedekatan dengan nyokap gue. Gitu. Dan menariknya lagi adalah, this I become what I think about is becoming a phenomenon for me. Ini menjadi sebuah fenomena. Gue dulu menganggap it's bullshit lah gitu, kayak gue menganggap kata-kata nyokap gue ini kayak apaan sih, gue gak akan jadi apa yang gue pikirin. Ternyata gue jadi apa yang gue pikirkan. Gue tuh selalu mikir lu tuh cuman burden for this family, lu tuh cuman bikin susah nih keluarga. Ternyata beneran, gue masuk rumah sakit jiwa karena narkoba, kuliah gue berantakan, hidup gue berantakan. Awal menjadi manusia jalan
gue keinget lagi kata-kata itu. Kalau apa yang almarhumah nyokap gue bilang itu benar, kenapa nggak gue ganti jadi lebih positif? Kayak gue mulai mengubah itu jadi pikiran-pikiran positif. Gue pengen masuk TV. Tiba-tiba gue diundang sama Kick Andy. Terus gue pengen, you've been on TED juga kan. Kayak gue pengen banget ngomong di konferensi itu. Dapat kesempatannya. Gue pengen ngobrol langsung sama Mbak Najwa Shihab. Gue ngefans banget sama beliau. Cuman bergumam aja gitu, berpikir setiap sebelum tidur membayangkan tiba-tiba menjadi manusia terpilih sebagai YouTube Creators for Change Ambassador bareng sama Skin Innovation 24, Clarin His, Najwa Shihab. Gue ke Solo, satu pesawat, satu mobil, nginep di hotel yang sama. Itu gue pulang mas, pertama kali gue ketemu beliau, gue pulang gue nangis sholat syukur. Gila ini gak make sense banget. Gue bisa ngobrol langsung sama beliau. Yang paling kecil adalah gue pernah menggumam ke partner gue, Adam gitu. Adam kayak gue pengen deh punya pacar putri Indonesia. Cuman ngomong gitu dong sekarang, istri gue putri Indonesia, perdamaian. Jadi kayak all of the things yang akhirnya gue menyadari, oh I become what I think about ini bener ya ternyata. Itu sih, dan ketika kita pengen sesuatu and we work really hard, somehow the universe helps us to conspire it. Dan kalau dari yang tadi lu sampaikan, memang sejak kecil pun sudah selalu benar, cuman lu nggak menyadari. Iya, cuman gue nggak menyadari itu. Dan mungkin dulu benernya efeknya lebih ke yang negatif dan terus lo setelah sadar lo memanfaatkannya gitu. Iya, betul. Untuk yang positif gitu. And it's crazy believing bahwa kata-kata itu nyokap gue ucapkan 20 tahun yang lalu and it's still relevant until this day for me. Gitu. Kalau film ada? Film tertentu ada nggak yang nggak harus yang berhubungan dengan apa self yang film that you like? Gue suka banget Marvel, jadi Avengers gokil banget menurut gue. Gue film nggak gimana ya, kayak nonton tapi nggak yang sampai I'm not a movie geek lah gitu. Mungkin dua pertanyaan terakhir. Dari tadi nih kita bicara soal tantangan dan mungkin momen dimana realitas tidak sesuai dengan harapan, gitu ya. Dan juga kegagalan, gitu. Kalau secara filosofis, lu melihat kegagalan seperti apa? Dulu gue takut banget gagal mas, takut banget gue, kayak takut lah, fear of failures. Sekarang gue menganggap kegagalan sebagai guru aja, guru terbaik yang kehidupan berikan. Sekarang ketika gue dikasih gagal gitu ya, gue seneng karena Tuhan kasih kesempatan gue buat belajar dan bagaimana kegagalan ini tidak gue ulangi lagi. Gitu. Jadi kayak gue pun selalu bilang ke tim, kalau misalnya bikin salah it's okay. Ketika kita salah kita punya kesempatan untuk belajar, tapi yang jangan adalah mengulang kesalahan yang sama. Gitu. Itu yang selalu gue tanamkan ke mereka, always give a room for improvement. Kalau misalnya kita perfect kita nggak belajar, tapi kalau misalnya kita ada salah dikit dari kesalahan itu kita belajar untuk jadi lebih baik. Jadi kegagalan buat gue adalah guru paling baik sih, salah satu guru yang membuat kita realize, karena kan kalau kita gagal yang ketampar kan diri kita sendiri, dan yang membangkitkan lagi mau nggak mau diri kita sendiri. Nggak ada orang lain, segimanapun orang bilang bangkit dong, kalau diri kita nggak bilang bangkit ya nggak akan bangkit. Jadi buat gue ya it's one of the best teacher in life. Tapi kalau tadi bilang gue sekarang, kalau dulu gue takut, sekarang gue seneng itu gimana, kayak kan gagal kan bukan banyak. Gagal yes nggak gitu kan, nggak gitu. Seneng gimana? Lebih kayak ketika misalnya rasanya gini deh, gagal kan aspeknya banyak ya. Misalnya views di YouTube nggak banyak yang nonton. Di situ gue kayak gue gagal lagi, tapi nggak apa-apa. Apa yang bisa gue lakukan ke depannya untuk menaikkan views tersebut. Gitu. Jadi kayak gue mencari ketika gagal senang tuh dalam artian bukan gue gagal ya nggak gitu, cuman kayak lebih ke let's find the solution.
not focus on the problem, lebih ke situ sih. Jadi biar clear maksudnya kayak gitu ya. Dan sekarang tapi artinya nggak takut gagal kan, karena guru yang baik pun karena juga bisa menakutkan. Artinya lo sudah tidak semenakutkan dulu begitu saya tahu. Ya takut mah ya ada lah, pasti ada lah, ketakutan itu pasti ada. Cuman bagaimana biasanya untuk mengelola itu gitu. Karena kalau dulu ketakutan gue menghambat gue untuk maju mas. Ketakutan gue bikin ini berhasil nggak ya, gue bikin berhasil nggak ya. Ketakutan gue ujung-ujungnya bikin gue nggak bikin itu. Gitu. Jadi kalau sekarang lebih bisa menguasai, lebih kayak dibandingkan gue takut gagal, mending gue coba dulu. Kalau gagal ya udah kita belajar gitu. Kalau dulu ketakutan akan kegagalan tuh menghambat ya. Kalau sekarang udah mulai pelan-pelan bisa untuk jadi ya udah deh gue coba dulu, why not gitu. Kayak coba dulu, kalau misalnya gagal ya udah. Karena orang tuh kadang jadi takut banget akan kegagalan itu sendiri kan. Jadinya fear of failures itu bikin kita nggak berani untuk melangkah, and I've been there. Karena setelah gue sadari sekarang, jangan sampai ketakutan akan kegagalan itu jadi tembok untuk kita melangkah sih. Gitu. Menarik lo bilang jadi tembok, artinya tadinya nggak ada tapi kita sendiri menjadikan itu tembok. Kita sendiri menjadikan itu tembok. Karena kan ya tadi ya gagal aspeknya banyak ya. Setiap nggak ada manusia yang nggak pernah gagal. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, kemudian Bill Gates, semua gagal di hidupnya, tapi dari kegagalan itu kan they learn something. Gitu. Nggak ada manusia yang nggak ada kisah sukses tanpa struggle tuh nggak ada menurut gue. Nah, kalau bicara sukses sendiri, ada perubahan nggak terkait bagaimana lu melihat sukses dulu dan sekarang? Buat gue sukses tuh sangat jauh dari gue gitu loh. Maksudnya gimana ya? Gue tidak pernah, tujuan gue apapun gak pengen jadi sukses gitu, kayak karena sukses bias aja, definisi sukses masing-masing orang beda. Jadi kalau gue personal, gue tidak pernah gue pengen sukses gitu, karena sampai sekarang pun gue masih mencari definisi sukses buat gue apa sih gitu. Jadi gue dengan kata sukses ataupun kesuksesan gue cukup distant lah, karena buat gue sendiri gue masih belum memahami a true definition of success for me myself gitu. Gue masih nggak tahu kayak di momen apa gue akan ngerasa gue sukses. Gue masih belum ketemu itu sih mas. Jadi tergantung apa yang kita set. Kalau berhasil maka ya sukses dalam hal itu. Iya betul. Jadi gue bukan mengapresiasi hal besar, gue menganggap diri gue sukses ketika gue udah di certain level, tapi yang gue apresiasi adalah milestone kecilnya. Oh gue berhasil nih. Gitu. Jadi lebih ke berhasilnya bukan ke suksesnya, karena it's really bias aja sih buat gue. Dan kalau bicara soal berhasil memberikan wawasan dan juga pembelajaran dalam obrolan ini, gue akan bilang lu sangat berhasil. Thank you mas. Karena gue belajar sangat banyak dari apa yang lo sampaikan, dan gue yakin semua yang nyimak juga belajar sangat banyak. So gue thank you banget, man. Thank you. Sudah meluangkan waktunya di sini. Thank you. Datang ke sini pula, gitu kan. So thank you so much for sharing. Gue doain semakin berhasil apapun yang milestone yang lu set, karena you're doing great things. Thank you. Bukan cuma great things tapi important things. Thank you mas. Karena banyak orang yang membutuhkan. So all the best. Thank you so much for listening, dan buat lo juga semua, thank you udah nyimak. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.